Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah bersama Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Ekonomi Kesehatan, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang tentang sebuah peristiwa yang hingga sampai saat ini kita alami, sebuah ujian dari Allah yang belum menemukan jalan keluarnya, tapi insya Allah seperti tema kita, tidak perlu kita hadapi dengan kemarahan, karena segala sesuatu yang hadir dari Allah, semua pasti ada jalan keluarnya. Assalamualaikum Ustadz Hasbullah Tabrani. Waalaikumsalam Mas Agung. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, Profesor. Sama-sama, ya. Nah, Profesor, kalau kita ketahui bahwa ketika ada wabah COVID ini, sebagian masyarakat benar-benar istilahnya waspada, tapi sebagian ya sudahlah. Jadi artinya seberapa penting masyarakat harus memahami kehadiran COVID-19 ini yang memang jelas-jelas sangat berbahaya, Prof? Kalau mau belajar dari agama, kita lihat di surat Al-Kahfi, Nabi Musa diajarin sama yang berilmu, konon kepada Nabi Khidir, suruh sabar. Kata Nabi Musa, bagaimana aku mesti sabar? Kalau aku nggak tahu ujungnya apa? Jadi sabar itu bisa, kita tidak marah, kita sabar, kalau kita tahu akhirnya akibatnya apa. Dalam surat Al-Kahfi diriwayatkan juga bahwa dalam perjalanan naik perahu, si orang yang berilmu Nabi Khidir ini merusak perahu dikit, korbanin sedikit. Nabi Musa protes, kenapa dirusak, dibolongin? Manfaatnya dibolongin itu lebih besar daripada kerugian ngebolongin perahu. Karena setelah itu Nabi Musa nggak sabar, tanya, tapi setelah selesai diceritakan, saya bolongin, saya korbanin sedikit perahu ini, rusakin, karena kalau sampai di sana, kalau tidak dibolongin, diambil raja yang bagus. Jadi kalau diambil raja, hilangnya lebih banyak, mendingan hilang sedikit. Vaksin sama prinsipnya. Jadi kita mending bayar sedikit, divaksin, mungkin 200.000, 300.000, tapi kalau kita sudah divaksin, kita tercegah dari kehilangan lebih besar. Kalau kita sakit COVID, masuk rumah sakit, bisa 100 juta habisnya. Bahayanya lebih besar, Prof, ya? Bahayanya lebih besar, bukan hanya bahaya lebih besar, kerugiannya lebih besar. Ya. Kita kehilangan kerja, Betul. anggota keluarga kehilangan pendapatan, Betul. besar sekali. Ekonomi merosot, semua lini pun terganggu. Semua dalam terganggu. posisi seperti ini. Jadi vaksin itu adalah alat mencegah kerugian lebih besar. Betul. Kehilangan lebih besar. Itulah vaksin. Nah, Prof, kalau kita lihat dari awal kehadiran daripada COVID-19 ini, ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang menganggap ya sudahlah ini adalah skenario atau bla bla dan sebagainya. Lantas dengan hadirnya vaksin ini pun ternyata bukan sekedar orang percaya, tapi sebagian juga masih menolak dengan kehadiran vaksin ini karena ada keraguan di dalamnya. Bagaimana dengan tingkat kehalalannya dan sebagainya, Prof? Al-Quran ngajarin, fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya, jangan tanya di WA group yang gak jelas sumbernya. Ahlinya siapa? Ahlinya ahli kesehatan. Teman-teman saya di kedokteran, ahli epidemiologi yang udah menguji. Nah, kalau ahlinya bilang ini efektif buat mencegah kerugian lebih banyak, ikut ahlinya. Kan begitu ajaran agama. Ya. Jadi jangan ada keraguan. Persoalan halal, Majelis Ulama sudah mengawal. Selain dari itu, di surat Al-Baqarah Allah bahkan mengatakan babi itu daging babi haram, ya kan? Betul. Dalam keadaan darurat boleh. Bahkan Homer pun juga ada keuntungannya. Nah, ini juga contoh lain ya dari vaksin ini. Vaksin itu kita keluarkan upaya kos biaya sedikit untuk hasil lebih banyak. Manfaatnya lebih besar dari mudaratnya. Mudaratnya, ya. Khamar dan judi dalam Al-Quran dibilang ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Lebih banyak, ya. Kalau mudaratnya lebih besar, maka dosa besar. Kalau ini hukum dalam ekonomi namanya cost benefit analysis. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya. Analisis manfaat mudarat atau tidak mudarat. Ajaran agama Islam sudah jelas. Kalau mudaratnya lebih banyak, berdosa. Jangan. Kalau manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, ambil. Nah, Prof, kalau kita perhatikan ketika pemerintah akan segera memberikan vaksin, tetapi sebagian masyarakat masih menolak, lantas bagaimanakah cara membangun tingkat kepercayaan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah benar adanya? Pemerintah punya amanat. Waktu dia menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati,
dia berjanji untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya. Ya, salah satu kepentingan yang penting adalah membuat rakyat sehat. Kalau rakyat sehat, dia bisa belajar, dia bisa ngaji, bisa produksi, bisa berjualan. Jadi manfaatnya lebih besar. Oleh karena itulah pemerintah berusaha supaya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, rakyatnya tidak mengalami kerugian, ya, dengan COVID yang banyak. Maka pemerintah berusaha, dan kebetulan para ahli di seluruh dunia sudah menciptakan vaksin. Maka pemerintah berusaha membeli vaksin, menyediakan buat rakyat supaya rakyat tidak sakit. Jadi jangan lagi dipertanyakan, ini sudah itikat baik banget ini. Bahkan harusnya tadi, kalau cerita Nabi Musa tadi, kita harusnya keluarin duit. Lah ini pemerintah mau tanggung. Masa masih dipertanyakan? Nah, Prof, barangkali yang terakhir, ketika sampai vaksin ini benar-benar ada dan tersedia, dan mungkin sampai saat ini mungkin belum tersedia secara masif, lantas apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat terutama? Masyarakat yang mampu duluan kalau sudah ada vaksin, tapi tunggu nanti Badan POM akan memberikan izin, ya. Jadi yang sudah mampu, kalau dia bisa belilah vaksinasi. Yang tidak mampu, pemerintah sedang mempersiapkan orang-orang yang akan divaksin, ya, supaya dia tidak sakit. Jadi cegah, jangan lagi nolak. Ya, ini kalau ada keraguan-keraguan, tanya ahlinya. Ya, tanya ahlinya. Vaksin sudah kita periksa efektivitasnya, pas efektif, bagus. Kita periksa aman apa tidak aman, ya. Diperiksa halal atau tidak halal. Jadi itu tanggung jawab pemerintah dengan Badan POM, MUI, insya Allah kita akan terlindungin. Tapi jangan tolak. Kalau kita tolak, artinya kita membiarkan diri kita merusak diri kita. Ini fasik nih dalam agama, ya kan? Merusak diri, dan kemudian kita bisa merusak orang lain dengan menularkan. Jadi dosa ini. Ketika kita tertular dan kita berjalan kemanapun kita menjadi carrier di sini, tanpa disadari kita menyebarkan jadi dosa ini. Bencana, dosa itu. Nah, beginilah sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah dengan ajaran Islam, kalau menurut saya sinkron, sangat sejalan. Betul. Jadi janganlah ada yang nolak kalau nanti ada vaksin, ya, karena itu bermanfaat untuk seluruh umat. Nah, Prof, yang terakhir barangkali pesan kepada masyarakat, sekali lagi menegaskan bahwa tidak perlu ragu untuk menerima vaksin dan menerima kondisi seperti ini. Silakan, Prof. Kembali lagi, kalau kita bertanya kepada orang yang tahu, apa kita mesti ragu? Pada zaman Nabi, kalau sahabat bertanya kepada Nabi, apa ragu? Enggak ragu. Kenapa? Nabi orang yang paling tahu. Nah, jadi tanyalah kepada yang tahu, jangan lagi ragu-ragu. Ya, tapi setan bisa bisik-bisikin nih. Nanti begini, begitu, gitu. Jangan. Lawanlah. Itu bagian dari tadi Ustadz Fikri mengendalikan hawa nafsu. Karena bilang begitu itu sebetulnya hawa nafsu. Jangan-jangan itu curiga sini situ, itu hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh terbesar kita. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Begitu. Luar biasa sekali dialog yang sangat singkat bersama Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Ekonomi Kesehatan. Insya Allah akan memberikan bagi kita sebuah manfaat, dan tentu saja menghadapi segala sesuatu sekali lagi bukan dengan kemarahan, tapi menyerahkan kepada ahlinya. Karena bisa jadi itulah cara Allah untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi hingga sampai saat ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.